Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ini diposting oleh Pak Pendeta David Herson beberapa jam yang lalu, dan seperti yang ada di layar, di dalam video ini ada sebuah narasi disampaikan bahwa terjadi persekusi dan pembubaran ibadah gereja GMS Bantul hari ini ketika jemaat sedang beribadah. Jadi peristiwa persekusi ini terjadi ketika jemaat sedang beribadah, dan mari sama-sama kita lihat seperti yang ada di sini Bapak Ibu sekalian. Ini ada tampak ya, beberapa orang datang masuk ke dalam, dan ini langsung terjadi ya aksi dorong di sini. Lalu kemudian ini sudah ramai sekali. Nah, ini Bapak Ibu, jadi di sini terjadi aksi dorong mendorong ya, dan mereka yang melakukan tindakan persekusi ini ya mungkin mereka menyadari ya bahwa ini direkam. Lalu kemudian seperti yang kelihatan dalam video ini, mereka menggunakan penutup wajah ya. Ada juga yang pakai masker di sini Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ya, ini dia aksi dorong mendorongnya. Nah, ini kelihatan ya. Seperti yang ada di sini Bapak Ibu. Ini tentu peristiwa yang sangat memilukan ya. Ini jemaat sedang beribadah, lalu kemudian mereka datang untuk melakukan tindakan persekusi dengan cara yang seperti terlihat dalam video ini. Nah, ini yang posting langsung oleh Pak Pendeta David Herson. Ya, seperti yang ada di sini ya. Ini juga ada pihak yang melerai, tetapi sepertinya malah ditarik ya. Nah, ini dia Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ini sangat memilukan ya. Ini jemaat sedang beribadah loh ini Bapak Ibu. Ini ada kegiatan yang sedang berlangsung. Nah, ini ya, mereka menggunakan penutup kepala dan penutup wajah di sini ya. Ini seperti yang ada di layar. Oke teman-teman. Oke. Nah, ini narasi yang disampaikan oleh Pak Pendeta David Herson seperti yang ada di sini. Dikatakan bahwa lagi dan lagi hari ini saya mendapatkan laporan tentang adanya pembubaran ibadah paksa yang dialami oleh jemaat GMS Bantul oleh oknum-oknum intoleran, bahkan sampai menggunakan kekerasan. Tolong diatensi ya Broku Yuda. Lalu kemudian di sini, apa mereka lupa bahwa negara ini menjamin sesuai dengan pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap negara berhak untuk beribadah ya, maksudnya warga negara sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Mohon perhatiannya dan tindak secara tegas oknum-oknum intoleran tersebut. Ini dimention ke Kapolri, lalu kemudian juga Pemkab Bantul, lalu kemudian juga ke Kemenak dan Polresta ya, ini lalu kemudian juga Polda Jogja. Lalu kemudian diuraikan lagi bahwa di bawah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, negara menjamin tentang kebebasan beragama. Dimention juga ke Sufmi Dasko. Perjuangan untuk Indonesia penuh toleransi belum selesai Bro Gugun Gumilar. Nah, ini dimention juga ke staf sus Menteri Agama yang beberapa waktu belakangan juga luar biasa ya Pak Gugun Gumilar. Ya, ini dia teman-teman, juga sudah langsung dikomentari. Terima kasih banyak Pak Pendeta, kami beberapa hari ini akan ke Jogja. Kami akan menemui pihak-pihak terkait. Atas nama pemerintah kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah Bapak Ibu, ini postingan dari Pak Pendeta David Herson ini langsung ya muncul beragam reaksi, beragam komentar, dan tentu Bapak Ibu semua, ini kita sangat mengharapkan semoga ada tindakan tegas. Mengapa peristiwa-peristiwa intoleransi ini kemudian nampaknya juga belum usai, juga belum berhenti terjadi secara berulang, kalau bukan di tempat yang sama, di tempat yang berbeda? Karena memang sejauh ini belum ada tindakan yang benar-benar bisa memberikan efek jera perihal aksi-aksi seperti ini. Memang dalam beberapa peristiwa kita mengapresiasi ya penegakan hukum, ada yang kemudian ditangkap, ada yang kemudian dipenjarakan dan segala macamnya, tapi juga tidak sedikit ada peristiwa-peristiwa intoleransi yang pada akhirnya ya sepertinya berlalu begitu saja. Nah, oleh karena itu kita sangat mengharapkan sekali, ini juga sudah dimention kepada Bapak Kapolri ya, semoga Bapak Kapolri juga memberikan atensi ataupun perhatian perihal peristiwa yang seperti ini supaya ini benar-benar berhenti. Karena bayangkan teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ini warga jemaat, warga gereja sedang ibadah. Lalu tiba-tiba ada kelompok-kelompok yang langsung tadi mereka datang, lalu terjadi aksi dorong-mendorong, dan ini ibadahnya sedang berlangsung. Kegiatan peribadatan itu adalah kegiatan yang sakral. Nah, bagaimana kemudian ya sikap ataupun tindakan yang dilakukan oleh orang-orang ini? Tentu saja ini sudah jauh dari hal-hal yang seharusnya.
Ini sudah kelewatan Bapak Ibu. Makanya tadi dalam narasinya yang disampaikan oleh Pak Pendeta David Herson, ya, ini lagi-lagi hari ini saya mendapatkan laporan ya, pembubaran ibadah paksa. Ya, ini kan sudah sangat keterlaluan ya. Ini jelas sekali melanggar hukum ini. Nanti kita akan lihat bagaimana prosesnya, apakah para pelaku yang melakukan tindakan seperti ini akankah diproses secara hukum sebagaimana seharusnya. Nah, nanti kita akan lihat Bapak Ibu bagaimana ini akan diatasi, karena ini sudah dimention kepada Bapak Kapolri, juga dimention kepada ya, Pak Gugun Gumilar. Nanti kita akan lihat bagaimana proses berikutnya terhadap para pelaku. Saya sih sangat berharap ya, semoga penegakan hukum itu harus adil. Coba bayangkan kalau misalnya peristiwa sebaliknya ini terjadi. Ini pasti akan sangat ramai sekali. Ini pasti akan memunculkan beragam reaksi. Ya, coba misalnya Bapak Ibu, kalau yang melakukan hal-hal begini sebaliknya, apakah aturan mengenai penistaan agama tidak ya kemudian diterapkan dalam hal seperti ini? Apakah mengenai hukum penistaan agama tidak bisa diterapkan dalam hal seperti ini? Karena ini kegiatan ibadah yang sedang berlangsung. Ya, makanya dalam video ini diuraikan terjadi persekusi dan pembubaran ibadah gereja GMS Bantul saat jemaatnya sedang beribadah. Nah, ini para pelaku itu beberapa wajahnya kelihatan sekali ya dalam video ini, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Jadi semoga, sebenarnya kita capek sekali ya melihat peristiwa-peristiwa kayak begini ya. Ini sudah sekian tahun loh ini. Sudah sekian tahun melelahkan kita melihat peristiwa-peristiwa begini, seolah ini suatu hal yang sulit untuk diatasi. Sebenarnya nggak sulit Bapak Ibu. Ini nggak sulit untuk diatasi. Yang penting punya hati saja untuk mengatasinya, punya niat saja. Ya, saya sangat mengapresiasi yang dilakukan oleh Pak Bupati Sujiwo pada beberapa waktu yang lalu. Ya, beliau tuh langsung turun tangan dan memberikan pernyataan tegas yang tidak main-main, bahkan kemudian itu ada tindak lanjutnya. Beliau menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi mereka yang melakukan tindakan toleransi, dan itu jelas pelanggaran terhadap hukum. Nah, tindakan-tindakan seperti ini sebenarnya yang diperlukan supaya mereka-mereka yang intoleran itu benar-benar tidak punya ruang ya kemudian untuk melakukan aksi-aksinya. Indonesia ini rumah yang besar. Indonesia ini rumah yang luas. Dan karena ini rumah yang besar, rumah yang luas, tidak mungkin semua seragam di dalamnya. Karena itulah kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi apa yang terjadi, terutama dalam hal kebebasan beragama, keberagaman beragama ini memang seringkali terjadi persoalan. Dan yang melakukannya sering, Bapak Ibu kita tahu, mereka-mereka yang melakukannya juga mereka-mereka yang beragama. Dan yang menjadi korbannya adalah juga orang yang beragama. Dalam hal ini, yang sering mengalaminya adalah yang beragama Kristen. Wah, ini sangat memilukan Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Semoga Bapak Presiden Prabowo, Pak Gibran, juga Pak Kapolri, semua pihak terkait benar-benar memberikan atensi dan menindak secara tegas para pelaku yang melakukan tindakan-tindakan intoleransi ini.